Islam kelas PAI 6A. Jadi di sini saya membuat video dengan tujuan sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah SKI atas dosen pengampu Bapak Muris. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menceritakan beberapa sejarah tentang perkembangan Islam. As we know, Islam bukan hanya berkembang di daerah Arab saja seperti Makkah, Madinah, melainkan Islam tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Bahkan negara kita Indonesia mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Tapi di sini saya bukan menjelaskan tentang proses perkembangan Islam di Indonesia, melainkan saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Islam di daerah Asia Tengah. Kira-kira di mana ya? Yaitu di kota Samarkand. Jadi, kota Samarkand merupakan salah satu kota bersejarah dalam perkembangan peradaban Islam, khususnya di Uzbekistan. Sebelum Islam datang, kota ini pernah berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Pasca Islam datang dan berhasil ditaklukkan oleh dinasti Umayyah di tahun 93 Hijriah, kota ini menjadi kota yang maju dan menjadi pusat Islamisasi ke Asia Tengah, bahkan ke Cina, India, dan Rusia. Kota Samarkand menjadi pusat perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan, sehingga kota ini memiliki andil besar dalam melahirkan ulama dan tokoh intelektual besar dalam Islam. Dengan demikian, kota ini pun mendapat julukan sebagai kota para ilmuwan. Bahkan dulunya kota ini disebut sebagai kota para pelajar. Di kota ini terdapat beberapa peninggalan sejarah Islam. Salah satunya adalah Registan. Registan ini sekarang dijadikan tempat wisata seperti alun-alun. Akan tetapi dulunya Registan menjadi tempat menuntut ilmu. Jadi di bagian Registan salah satunya terdapat madrasah yang bernama Ulugh Beg yang dibangun di abad 15 dan menjadi pusat untuk menuntut ilmu para pelajar muslim dari berbagai penjuru dunia. Bahkan sosok yang masyhur dalam Islam pun pernah belajar di sini, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, atau yang kita kenal adalah Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari telah kita ketahui bersama bahwasannya memiliki daya hafal yang tinggi. Bahkan di usia 16 tahun, beliau telah banyak menghafal kitab dari ulama terkenal. Kemudian, beliau pun tidak henti-hentinya untuk menghafal dan mencari hadis. Diriwayatkan, beliau telah menghafal 300.000 hadis. Di antaranya 100.000 hadis sahih, sanad dan matannya, dan 200.000 hadis tidak sahih, sanad dan matannya. Beliau dikenal sosok yang sangat gigih dalam memburu hadis, bukan hanya sekedar memburu, melainkan memastikan kepastian keterangan perawinya. Dan beliau mengumpulkan hadis-hadis tersebut dengan mengembara dan melanglang buana ke negara-negara Islam seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Syam, Wasit, dan lain-lainnya. Dengan demikian, beliau telah memiliki karya tulis yang cukup banyak, dan salah satunya yang kita kenal, banyak orang kenal tahu, adalah kitab Sahih Al-Bukhari, di mana dalamnya terdapat hadis-hadis sahih yang telah beliau persiapkan selama 16 tahun. Selain itu juga terdapat karya lainnya yang sampai saat ini dijadikan sebagai literasi Islam. Adapun Imam Al-Bukhari wafat pada usia 62 tahun di tahun 870 di kota ini, kota Samarkand, tepatnya desa Hartang. Dan kini menjadi tempat ziarah untuk para penziarah mendoakan beliau. Dari kisah perkembangan Islam tersebut dapat kita ambil hikmah bahwasannya kita
sebagai penuntut ilmu bisa mencari pengetahuan Islam di mana saja di berbagai dunia. Bahwasannya ilmu Islam itu sangatlah luas. Dengan sosok yang bisa kita ambil keteladannya dari Imam Al-Bukhari, yaitu beliau yang sangat gigih, dapat kita ambil bahwasannya kita harus senantiasa gigih dalam menuntut ilmu dan mencari suatu hal yang kita ingin tahu. Dengan begitu, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Selain itu juga, dengan kita banyak mempelajari hadis, kita akan mengetahui banyak manfaatnya dalam kehidupan. Karena hadis dan Al-Quran menjadi sumber pedoman hidup untuk umat Islam, agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.